Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa landasan. Adapun tujuan saya ingin memaparkan dan sedikit menjelaskan makalah kami dari kelompok 4 dan berjudul Masa Disintegrasi. Masa disintegrasi adalah akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari penggenggaman penguasaan Bani Abbasiyah dengan berbagai cara, di antaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pimpinan lokal, dan mereka berhasil memperolehkan kemerdekaan penuh. Disintegrasi dalam bidang politik adalah sebenarnya melalui terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah, tapi memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama setelah khalifah menjadi boneka dalam tantangan tentara pegawai. Daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintah di Damaskus, Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat dan timbul dinasti-dinasti kecil. Di Marko Idris bin Abdullah berhasil mendirikan kerajaan Idris yang bertahan dari tahun 788 Masehi sampai tahun 974 Masehi dengan Fase sebagai ibu kota di Tunisia. Dinasti Akhlabi berkuasa dari tahun 800 Masehi sampai 969 Masehi. Kerajaan ini dibentuk oleh Ibrahim ibnu Akhlab, gubernur yang diangkat oleh Harun ar-Rasyid. Masjid karyawan yang sampai sekarang terdapat di Tunis adalah peninggalan dari dinasti ini. Di Mesir, Ahmad ibnu Tulun dapat meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke Suriah dan bawah pemerintah dinasti ini. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diharapkan. Pada pemerintah Bani Abbasiyah, kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Bahkan dalam kenyataannya, banyak daerah dikuasai khalifah secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan yang hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran pajak. Ada kemungkinan bahwa para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan penguasaan nominal dari provinsi-provinsi tertentu dengan pembayaran upeti. Alasannya adalah, pertama, mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk padanya. Kedua, penguasa Bani Abbasiyah lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Hal tersebut menjadikan provinsi-provinsi di pinggiran mulai lepas dari penggenggaman penguasaan Bani Abbasiyah. Ini bisa terjadi dalam salah satu dua cara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arti Rohaya. Nantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan di atas. Fase disintegrasi adalah era pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan pada tahun 1258 Masehi. Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode bertambah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Pada masa berikutnya, pemerintahan dinasti ini mulai menurun, terutama di bidang politik, di mana salah satu sebabnya kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan kelemahan khalifah dalam pemimpin roda pemerintahan. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk di atas Baghdad itu, Khalifah Abbasiyah merupakan awal periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak ada lagi di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri, ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali.
Seseorang yang ditunjukkan menjadi gubernur oleh khalifah kedudukannya semakin bertambah kuat, seperti Daulah Akhlabiyah di Tunisia dan Tahririyah di Khurasan, kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Idrisiyah di Maroko. Provinsi-provinsi itu pada mulanya tetap patuh membayar upeti selama mereka menyiksakan Baghdad stabil, dan khalifah mampu mengatasi pergelolakan-pergelolakan yang muncul. Namun pada saat di bawah khalifah sudah memudar, mereka melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Mereka bukan saja menggerogoti kekuasaan khalifah, tetapi beberapa di antaranya bahkan berusaha menguasai khalifah itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah Khaldun terlihat sejak dari awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin kesamaan pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai penggantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan di atas. Fase disintegrasi adalah era pada kurun waktu 1000 sampai 1000. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.